Halo sahabat Tuki, ketemu lagi hari ini dalam rubrik Kamu Nanya. Saya akan bertanya kepada Pak Hudli sebagai Ketua Dewan Pengawas Perbanas Sulawesi Selatan. Ini soal perbankan Pak Hudli. Iya, Ini Pak. pertanyaan sahabat Tuki ini, kan kita tahu ini Pak Hudli pandemi baru saja berlalu dan tentu banyak kredit yang macet gara-gara bisnis yang megap-megap begitu ya. Iya. Bagaimana memperlakukan nasabah yang kreditnya macet ini? Oke, terima kasih. Oke, kita kembali bertemu lagi. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya sahabat UKI. Jadi memang yang kami lakukan adalah pada saat calon debitur mengajukan satu permohonan fasilitas kredit, baik itu investasi, modal kerja, kemudian konsumtif, KPR, kami tentu melakukan satu analisa. Analisa awal. Dulu kan ada itu 5C. Sekarang memang masih berlaku, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat aktivitas usahanya melalui yang pertama adalah mutasi di rekening. Mutasi rekening. Kemudian yang kedua tentu kita melakukan on the spot, visit ke tempat usaha. Kalaupun misalnya itu seorang karyawan, fixed earner, tentu kami melihat dari pendapatannya, penghasilannya, dalam hal ini gaji. Secara umum, sepertiga dari gaji yang bisa menjadi satu nilai angsuran. Misalnya saya punya gaji anggaplah 10 juta, ya perkiraan angsuran 3 juta baru kita bisa lakukan. Itu pun kita lihat dari mutasi tersebut, apakah dia konsumtif atau tidak. Kelihatannya dari mana? Penggunaan kartu kredit biasanya. Jadi ada orang punya gaji 10 juta, pembelajarannya sebulan bisa sampai 15 juta. Nah, ini kan menjadi satu catatan negatif bagi kita. Sehingga untuk menghindari terjadinya one prestasi ataupun gagal bayar tersebut, kami dari awal sudah melakukan analisa dengan baik. Nah, ini juga tentu tidak serta-merta langsung melakukan penolakan, tetapi memberikan pertanyaan kemungkinan dia memiliki pendapatan ataupun usaha lain. Walaupun gajinya sekian, kemudian dari mutasi rekening banyak berputar, nah ini ada kan bisnisnya. Ada bisnis nih, ya. Kalau saya cuma gaji Pak Uki. Tapi cukup besar. Alhamdulillah, amin, cukup lah. Nah, kemudian tentu dari lifestyle atau gaya hidup dari calon debitur kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Tidak cukup pun kita mencari alternatif lain, yaitu dengan menambah down payment. Kalau misalnya dia mau beli rumah ataupun kredit konsumsi, menambah uang muka sehingga cicilannya akan lebih ringan. Selain itu jangka waktu bisa kita perpanjang. Baru-baru ini memang kita dilanda pandemi selama 2 tahun. Tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua di industri perbankan. Dan terus terang seperti yang Pak Uki bilang tadi, banyak macet, sebenarnya bukan macet. Ini tentu di luar keinginan dari debitur kita. Sehingga kami tentu melakukan satu pendekatan. Meminta keterangan apa penyebab dari turunnya usaha. Kemudian kita berikan satu solusi. Saya paling senang ini pertanyaan Pak Uki. Karena saya paling sering berhubungan dengan debitur yang bermasalah tetapi punya keinginan untuk menyelesaikan. Ini modal yang luar biasa bagi perbankan tentunya, karena kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan satu interaksi, memberikan keterangan dan edukasi ke debitur. Kemarin kan kita lakukan restruktur sehingga akan lebih meringankan kewajiban setiap bulannya. Kemudian kalau dengan itu kita sudah lihat usaha ke depannya, tidak mungkin lagi ada beberapa usaha yang memang betul-betul pada saat itu luar biasa dampaknya terkena. Kami mencoba untuk menyarankan melakukan penjualan aset. Dari penjualan aset tersebut tentu kita juga memahami kondisi sehingga ada beberapa kebijakan yang kita berikan kepada debitur tersebut. Sehingga bayangkan kalau orang sudah susah, kita kasih tambah susah, ini kan akan dari sisi kemanusiaan juga tidak kurang cocok menurut saya Pak Uki. Sehingga saya sangat senang dan berterima kasih, bersyukur kalau ada debitur yang datang ingin berkonsultasi. Dan alhamdulillah banyak yang kita selesaikan dengan
cara kekeluargaan. Dan tetapi ini tentu juga kan kebijakan yang diberikan oleh kantor pusat. Kami juga sangat disupport oleh kantor pusat untuk menyikapi, memberikan berbagai kebijakan kepada debitur yang bermasalah. Kedepannya ini kita sudah melihat, alhamdulillah perekonomian sudah mulai membaik, tetapi saya yakin khususnya di Sulawesi Selatan ini kondisi apapun bisa kita lewati. Oke. Apalagi masyarakat kita penghasilannya bukan dari satu sumber tetapi beberapa sumber, sehingga ini juga bisa meringankan beban mereka setiap bulan dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan ataupun kita bijaki selama ini bisa bermanfaat bagi mereka. Dan ini juga saya kebetulan sebagai Ketua Dewan Pengawas di Perbanas berdiskusi dengan teman-teman. Artinya ya kalau memang bisa kita berikan satu kebijakan yang luar biasa kepada debitur kita, ayolah kita sama-sama demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Win-win ya. Ya. Terima kasih Pak Hudli dan sahabat Tuki. Apabila ada pertanyaan lagi, silahkan ajukan di program Kamu Nanya. Terima kasih. Oke.